Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Yang terhormat Andi Hanif selaku Direktur Istana Pendidikan Pesantren SPK Melawai Bahanifida. Yang terhormat juga untuk Umida selaku pengasuh Istana Pendidikan Pesantren SPK Melawai Bahanifida. Oke, jadi perkenalkan, nama saya Asyara Musafika. Saya dari kelas 9 MTS Al-Quran Melawai Bahanifida akan mempresentasikan tentang mata pelajaran SKI tentang masyarakat sebelum dan sesudah atau masuknya Islam. Nah, di sini ada dua cabang. Yang pertama menjelaskan tentang sebelum masuknya Islam, dan yang kedua menjelaskan tentang beberapa faktor Islam masuk ke Indonesia. Oke, jadi yang pertama, masyarakat Indonesia pra-Islam, yaitu ada beberapa faktor. Yang pertama ada kondisi sosial budaya. Jadi Indonesia itu mempunyai berbagai suku yang membentuk keanekaragaman. Yang kedua ada kondisi agama. Jadi sebelum memeluk agama Islam, mereka itu sudah memeluk 3 agama, yaitu Hindu, Buddha, dan Kapitaya. Hindu itu berdiri 1500 sebelum Masehi, sedangkan Buddha berdiri 500 sebelum Masehi. Nah, sedangkan Kapitaya itu adalah menyembah Sang Hyang Taya. Lalu yang ketiga adalah kondisi ekonomi. Jadi ekonomi Indonesia itu juga beraneka ragam, seperti perdagangan, tani, ternak, dan nelayan. Nah, di sini juga ada kondisi sosial politik Indonesia yang dulu Kerajaan Sriwijaya maju karena suatu perdagangan, lalu mengalami kemunduran dan digantikan oleh Kerajaan Majapahit yang waktu itu juga maju. Lalu Majapahit mengalami kegagalan. Di sini ada faktor yang terakhir, yaitu adalah kondisi suku bangsa. Suku beragam yang dimiliki oleh Indonesia dari Sabang sampai Merauke ini juga menjadi salah satu faktor sebelum masuknya Islam. Nah, lalu cabang yang kedua ini ada tentang masuknya Islam sampai masyarakat pasca Islam. Ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat Indonesia masuk Islam, yaitu yang pertama karena perdagangan. Nah, mengapa karena perdagangan? Karena Indonesia dijadikan kesibukan lalu lintas dan mengambil dalam bagian dagang. Nah, adapun negara lain menyukai Indonesia itu karena letak geografis, tanah subur, dan juga ramah tamah. Yang kedua ini ada perkawinan. Jadi pedagang itu berstatus tinggi daripada pribumi. Jadi ketika wanita atau anaknya si pribumi ini ingin menikahi dengan pedagang, maka dia harus memenuhi syarat, yaitu masuk Islam. Yang ketiga itu ada pendidikan. Jadi pendidikan itu menggunakan dengan pendidikan halakoh. Jadi halakoh itu adalah menjadi asrama seperti sekarang yang dikenal dengan pondok pesantren, dengan bimbingan kiai ataupun guru. Lalu yang keempat ini ada seni budaya. Jadi contohnya itu adalah wayang. Wayang itu punyanya Sunan Kalijaga. Nah, selain itu ada dalam seni sastra, seni bawan, dan seni ukir. Lalu ada yang kelima itu adalah tasawuf. Jadi tasawuf ini ajaran untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan ajaran yang diajarkan itu hampir sama dengan ajaran Hindu. Jadi masyarakat Indonesia dapat menerima dengan ramah. Lalu yang terakhir ini adalah politik. Jadi kerajaan Islam itu bisa mengalahkan kerajaan yang non-Islam di kerajaan Indonesia, yang menyebabkan kerajaan non-Islam ini masuk ke dalam Islam. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.